Ada total 20 seri di seluruh dunia dan hanya di Indonesia lah yang rangkaian kegiatannya tuh sungguh luar biasa banyak sekali. Ini tahun ketiga kebetulan Mas. Dan sebagai project director, aku mengakui bahwa ini adalah tahun terberat menjalankan event ini. Terlepas dari perputaran uang yang mencapai miliaran rupiah itu, perlu diakui tidak semua UMKM mengaku merasakan buah manis dari MXGP kawan-kawan. Ada beberapa stand UMKM yang sepi pembeli, sebagian besar merasa karena lokasi stand yang kurang strategis dan banyak penonton membawa makanan sendiri. Komentar Anda? Saya sebagai garda terdepan UMKM MXGP. Iya. Saya pasti langsung mengevaluasi diri saya dan tim. Apa nih terobosan-terobosan berikutnya yang akan dilakukan oleh panitia penyelenggara agar MXGP tetap memiliki sesuatu yang fresh di setiap penyelenggaraannya? Ini yang tadi udah dibilang pressure gitu. Kenapa tahun ini MXGP tidak diselenggarakan di Samota kembali? Oke. Jawabannya jujur ya Mas ya? Iya, harus jujur. Kalau nggak akan saya cecar sampai jujur Mbak, tenang. Pertama, saya mau bilang makasih dulu kepada pejabat gubernur yang lama atas doa beliau, sempat viral kan ya. Doa Pemprov NTB hanya bantu doa untuk MXGP. Alhamdulillah doanya dijabah. Acaranya sukses. Alhamdulillah, makasih lancar. banyak Bapak. Halo, ketemu lagi di Insight Talks bersama saya Jason Axelino dan hari ini kita akan membahas soal event yang baru saja selesai, sebuah event internasional di Nusa Tenggara Barat, yaitu MXGP, dan kita telah kehadiran dua sosok wanita muda yang luar biasa di sini. Yang pertama ada Mbak Dias Rahmah Irhani. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mas. Oke, alhamdulillah, selaku Project Director dari MXGP Indonesia 2024. Dan yang di sebelahnya ada Mbak Nadia Arifta. Apa kabar Mbak? Kabar baik. Jason apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nah, Mbak Nadia ini selaku Commercial Lead dari MXGP Indonesia 2024. Jadi ini mungkin ngurus-ngurusin marketing begitu ya? Lebih tepatnya sponsorship dan UMKM. Wah, ini kita akan bahas lebih lanjut. Tetapi sebelum itu kita akan flashback dulu nih sedikit nih soal kelancaran dari event MXGP Indonesia 2024. Dua seri MXGP kawan-kawan sukses digelar di X Bandara Selaparang, Kota Mataram pada tanggal 29 hingga 30 Juli untuk yang seri yang ke-11. Lalu kemudian dilanjutkan dengan seri ke-12 ini back to back series di tanggal 6 sampai 7 Juli 2024, dan total penonton dari dua seri ini lebih dari 50.000 orang. Kita tepuk tangan dulu, penontonnya banyak. Yeay. Dan bukan hanya penontonnya yang banyak, ada 40 crossers dari 18 negara nih kawan-kawan, karena ini kan sekelas MotoGP-nya untuk motocross begitu ya. Ini event dunia kawan-kawan. 40 crosser dari 18 negara telah berjuang untuk memperebutkan posisi terbaik di Selaparang International Motocross Circuit. Dan Jeffrey Herlings, seorang crosser asal Belanda, mendominasi perolehan poin di sirkuit internasional Selaparang di dua seri MXGP di Lombok. Dan NTB yang menjadi tuan rumah pun pastinya mendapat sorotan global, terutama dari pecinta motocross dunia. Saya langsung aja mengajukan pertanyaan nih, apa sih added value yang membuat MXGP berbeda dari event internasional lainnya? Oke, kalau ditanya berbeda, aku rasa setiap event itu dia punya keunikannya masing-masing ya Mas ya. Motorcross ini menurut saya untuk di Nusa Tenggara Barat, untuk di Indonesia dan khususnya NTB sendiri itu punya nilai sendiri atau punya tempat sendiri di hati para crosser. Kita ketahui bahwa crosser-crosser di seluruh Indonesia itu sungguh luar biasa. Mungkin kalau Mas tahu adalah Trabas, salah satu komunitas crosser terbesar. Jadi pastinya kalau ditanya yang berbedanya apa, banyak hal unik yang berbeda dari event-event lain yang kita punya di event motocross itu sendiri. Oke, jadi itu added value-nya ya. Dan gak jauh-jauh juga sebenarnya. Seorang crosser nasional kita ada Alexander Wiguna tuh masih ada sanak keluarga dengan saya tuh. Oh, luar biasa. Iya, jadi seneng banget nih. Legend. Iya, salah satu legend motocross ya, crosser di Indonesia, dan akhirnya ini mendapatkan wadah ya untuk penyelenggaraan MXGP di Lombok. Lalu ini kan MXGP ini tidak hanya soal race-nya ya Mbak ya. Sebelumnya kan juga ada pre-event-nya nih yang waktu itu riders diarak menggunakan Cidomu.
di Betul. Jalan Udayana, di tengah kota nih. Betul sekali. Itu siapa yang punya ide mengarak dengan Cidomo? Itu Lombok banget gitu. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan event-event internasional lain. Untuk MXGP sendiri, kita tuh memiliki kebebasan yang luar biasa sekali dari promotor internasional untuk mengemas suatu event. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini bukan hanya sekedar race-nya aja yang menjadi poinnya, tapi adalah welcoming ceremony, opening ceremony, lalu ada pre-event yang kita lakukan, terus ada konser musik dan sebagainya. Actually itu tidak common untuk di negara-negara lain. Karena ada total 20 seri di seluruh dunia dan hanya di Indonesia lah yang rangkaian kegiatannya tuh sungguh luar biasa banyak sekali. Apalagi Indonesia adalah satu-satunya penyelenggaraan MXGP yang kita punya event konser. Satu-satunya dari 20 seri di seluruh dunia ya? Betul sekali. Okay. Jadi untuk negara-negara lain itu nggak ada yang mengemas dengan, kita sebutnya pesta rakyat ya. Jadi nggak ada yang mengemas dengan pesta rakyat gitu. Kalau dari mereka sendiri, surprisingly ya, ini adalah tahun ketiga kita menjalankan dan mereka tuh sangat happy dan mereka sangat waiting untuk ada gebrakan apa sih di Indonesia setiap tahunnya. Jujur itu pressure. Pressure dari kita selaku penyelenggara bahwa apakah itu memfulfill excitementnya para riders untuk datang ke Indonesia. Makanya setiap tahun kita selalu mengemas dengan hal-hal baru, apa sih yang bisa kita bawa di setiap tahunnya. Mulai dari penyambutan di airport, kita bikinin opening ceremony, bahkan kita ada gala dinner di pinggir pantai, suatu hal yang mereka nggak dapetin di negara lain. Terus mereka bisa nonton konser kalau mereka mau, dan mereka sangat exciting banget dengan hal-hal tersebut. You have also shown the cultural identity of Lombok begitu ya? Exactly. Oke, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu buat panitia yang telah bekerja keras. Nah, ini tadi sudah dikatakan juga, tanggapan dari promotor internasional juga sangat positif terhadap penyelenggaraan MXGP di Indonesia seperti itu ya. Lalu kalau dari Mbak sendiri nih, ini mungkin kasih tipis-tipis dulu nih ya, karena nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa sih tantangan terbesar penyelenggaraan tahun ini, Mbak? Karena kan dengan segala dinamika yang ada nih, bagaimana to stay survive gitu dan menghadirkan sesuatu yang fresh begitu. Oke, kalau ditanya tantangan, kebetulan pressure banget ya sebenarnya ya. Oke, kalau ditanya tantangan, ini tahun ketiga kebetulan Mas. Dan sebagai project director, aku mengakui bahwa ini adalah tahun terberat menjalankan event ini. Dengan segala dinamika yang terjadi, seperti kita ketahui penolakan dari Pemprov, di awal penolakan dari Pemkot, dari Ikatan Motor Indonesia dan sebagainya. Tapi seperti yang selalu Bang Zul sampaikan, chairman kami sampaikan adalah if there is a will, there is a way. Dan saya sangat percaya akan hal itu. Dengan kegigihan beliau juga yang selalu membackup kami anak-anak muda, akhirnya kita bisa membuktikan kok kalau misalkan itu bisa kita realisasikan. Gitu. Ada penolakan di mana-mana sebelumnya ya. Betul. Oke, dan kita akan bahas lebih lanjut nih. Karena saya tidak mau mengesampingkan penolakan ini, kita akan cari kenapa akar masalahnya di mana dan penyelesaiannya seperti apa. Kita akan bahas juga dalam podcast ini, makanya nonton sampai habis ya. Oke, lalu pastinya penyelenggaraan MXGP ini menghadirkan dampak ekonomi nih ya, Mbak ya. David Luongo, CEO dari Infront Motor Racing, promotor global dari MXGP, berkata nih dalam press conference, "We have hundreds of people coming from the paddock that stay here for at least 12 days. They can enjoy the beauty of the island, go to the gym, the restaurants, to meet the people as well. So this is something that is very positive for us." Ini diakui secara langsung. Ada artinya ini back-to-back race yang diselenggarakan di sini ini juga membawa dampak perekonomian nih. Benar sekali. Kalau kita berkaca gitu pada MXGP di Samota tahun 2022 itu ada tercatat 55.000 penonton kawan-kawan dan menggerakkan perekonomian hingga 154 miliar. Di tahun berikutnya, di tahun 2023, MXGP ditonton oleh 50.000 orang dan perputaran uang juga mencapai angka 135,48 miliar. Nah, pertanyaan saya kepada panitia penyelenggara, bagaimana panitia memaknai pergerakan ekonomi ini? Oke, mungkin nanti bisa dilanjut sama Mbak Nadia selaku commercial lead, tapi mungkin menanggapi sedikit dari yang disampaikan oleh David. Kemarin sempat ngobrol banyak juga karena setelah rest day ataupun rest kurang lebih 5 hari, kita mengadakan kita sebut gala dinner bareng sama pembalap itu di salah satu hotel pembalap. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Dan surprisingly adalah tahun ini 100% pembalap tidak ada yang live Nusa Tenggara Barat. Di antara dua series ini ya? Betul, betul. Jadi itu saya dengar langsung dari para pembalap, teams, riders, dan official juga. Karena kalau comparing dengan tahun kemarin, saya bisa bilang hampir 70% itu ke Bali.
Di tahun pertama, di tahun kedua di saat gap year. Karena kan tahun pertama kita hanya satu seri di Sumbawa, Betul. tahun kedua Sumbawa Lombok. Sumbawa Lombok di tengah-tengahnya mereka ke Bali gitu mereka ya. rata-rata ke Bali. Ada yang Keluar ke Bali. itu duitnya. Betul gitu ya. sekali. Oke. Namun dengan segala bentuk marketing yang kita lakukan kepada riders, dengan segala bentuk package yang kita tawarkan ke mereka, kita buatin mereka book guideline tentang liburan di Lombok, gitu ya. di Lombok, betul sekali. Dan akhirnya untuk tahun ini 100% mereka stay. Surprisingly, tidak 100% ya? Betul, 100%. Dan itu pastinya atas upaya aktif dari panitia ya, Betul untuk menawarkan sekali. potensi pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Exactly. Dan tidak ada satupun yang yang leave daripada, maksudnya tidak ada satupun yang flight maupun boot ke Bali itu tidak ada satupun. Jadi mereka stay, ada yang bahkan ada yang sampai ke Sembalun kemarin informasinya. Ke Sembalun, Betul strawberry sekali. jangan-jangan di sana ya. Betul sekali, ada yang sampai ke Sembalun, ada yang rata-rata Kuta, Gili Trawangan, ada yang sampai ke Gili di Lombok Timur juga informasinya kemarin. Bahkan ada, pokoknya mereka beragam lah destinasi wisatanya. Ada yang ke air terjun, tapi the things yang saya highlight adalah bahwa NTB selaku kota pariwisata, salah satu hal yang kita paling banggakan adalah dari sisi sektor pariwisata kita berhasil menggait seluruh crossers, riders, officials untuk stay di sini dan explore Lombok, dan surprisingly lagi adalah mereka sangat enjoy. They are really happy to spend their rest day here. You deserve an applause. Kita berikan tepuk tangan dulu atas dukungan yang juga diberikan oleh panitia ya terhadap pariwisata Nusa Tenggara Barat. Meskipun ini swasta ya. Betul, untuk PT Samota Enduro Gemilang ini ya. Oke, mungkin dari Mbak Nadia ada tambahan? Jadi aku mungkin di sini bisa berbicara dari sudut pandang masyarakat ya. Karena tadi sudah dibicarakan sama Mbak Dias bahwa ternyata pariwisata di Lombok ini dengan menghadirkan mereka dari luar, mereka jadi bisa lebih tahu tentang pariwisata. Yang dimana multiplier effect-nya adalah pariwisata ini budaya kita yang kami selalu menyambut kehadiran orang dari luar, turis, kemudian kami bisa mengemung mereka dengan menawarkan sesuatu dalam hal culture, kemudian hospitality juga pasti ya. Jadi efeknya luar biasa tentu ke masyarakat. Itu sih yang paling kita rasakan ya, apalagi kemarin kita juga mengundang UMKM ya untuk turut serta dalam pagelaran international event ini, yang dimana hidangan mereka bisa dirasakan loh sama turis luar. Ini sih yang bikin kami memaknai bahwa wah, ternyata international event yang kita gelar di Lombok ini bukan cuma dirasakan pariwisatanya oleh mereka gitu, tapi kita juga merasakan dampak dari perputaran ekonomi di daerah. Showing our culture to the world. Yes. Asik. Ini yang harus anak muda nih ya. Masih aktif begitu mencari peluang untuk mempromosikan pariwisata Nusa Tenggara Barat pastinya. Nah, tadi Mbak Nadia udah ngomongin soal UMKM dan pastinya kan dalam beberapa kali penyelenggaraan juga pihak MXGP dari promotor lokal juga memfasilitasi ya untuk para UMKM untuk ikut ambil bagian di dalam acara ini. Lalu kalau tahun ini dalam penyelenggaraan MXGP tahun ini berapa sih total UMKM yang ikut terlibat? Total yang terlibat kami melibatkan ada sekitar 250 UMKM. 250 UMKM yang terlibat dalam perhelatan dari series pertama sampai series kedua. Nah, ini kan di antara series pertama dan series kedua ada gap nih sekitar 5 sampai 6 hari ya. Betul. Itu apakah aktivitas UMKM-nya berhenti atau tetap berlanjut, Mbak? Jadi untuk aktivitas tanggal 1 sampai 5 kami mengadakan bagaimana caranya kita mendatangkan massa terus. Ini yang selalu kami gaungkan bersama internal supaya UMKM ini produk mereka tetap jalan dan keluar. Jadi kita membuatkan set event. Nah, itu dari timnya Mbak Yulia yang membantu kita untuk meramaikan. Jadi bagaimana biar mereka kan sebenarnya sempat ada isu UMKM itu kita nggak usah tutup mata lah perihal itu ya. Jadi strategi yang kita lakukan adalah kita akan menginformasikan setiap harinya dalam gap 5 hari itu berapa sih target audiens yang akan hadir. Jadi supaya mereka juga aware dengan stoknya mereka. Ini jadi yang kami jaga. Transparansi dijaga ya. Seperti itu. Jadi apapun keluhan mereka dari 250 UMKM ini kan sebenarnya untuk maintain para mereka yang pasti mereka akan keluhkan mengenai stok, jangan sampai kebanyakan penjualan stok gitu ya. Iya, itu yang kita antisipasi gimana supaya UMKM ini bisa terus berjalan dan bisa laku, karena kan kemarin ada sempat berita yang menyampaikan UMKM merugi. Yes, ini saya langsung aja nih ngomongnya. Langsung saya aja, langsung tembak aja ya. Ini kan boleh nih langsung ditembak. Bukan ditembak jadi pacar ya, kawan-kawan ya, bukan ya. Udah ada yang punya kayaknya ya. Oke, ini saya langsung tembak ya.
Terlepas dari perputaran uang yang mencapai miliaran rupiah itu, perlu diakui tidak semua UMKM mengaku merasakan buah manis dari MXGP, kawan-kawan. Ada beberapa stand UMKM yang sepi pembeli, sebagian besar merasa karena lokasi stand yang kurang strategis dan banyak penonton membawa makanan sendiri. Komentar Anda, Mbak? Oke, jadi aku di sini bukan untuk membawa bahwa SEG adalah tim yang paling benar dalam menjalankan pagelaran ini. Kita tidak coba ada yang sempurna di dunia ini. Betul. Kita coba memposisikan diri kita juga sebagai UMKM ya, sebagai pihak yang menjual makanannya. Karena kan di sana sebagian besar emang yang berjual itu F&B ya. Kita bekerja sama dengan beberapa komunitas UMKM. Tanggapan aku sih seperti ini. Jadi ada isu yang menyampaikan bahwa adanya kerugian, kemudian imbasnya tidak semua sama dengan layout dan sebagainya. Aku dan tim, jadi aku tuh punya 2 tim dan juga ada beberapa volunteer yang kita libatkan untuk menjaga UMKM, ada sekitar 15. Yang dimana yang aku maintain setiap harinya adalah bagaimana kita mendengarkan segala aspirasi UMKM. Jadi mereka bukan hanya menyewa tapi juga didengarkan. Jadi dalam perjalanan ya selama ini aku cerita sedikit nggak apa-apa ya. Jadi bukan untuk meluruskan tapi kita menyadari bahwa dalam setiap event pasti ada kekurangannya kok. Pasti ada. Kita mengakui itu. Namun kekurangan yang kita punya dengan adanya aspirasi dari teman-teman UMKM, kita dengarkan dan kita cari sama-sama solusinya. Yang saya happy adalah UMKM 250 UMKM ini mereka sangat kooperatif. Mau untuk bekerja sama dengan panitia. Apa kendala mereka kita coba tutupi dengan solusi yang solutif pastinya ya. Bukan ditutupi sebenarnya, diselesaikan. Kalau ditutupi itu nggak boleh di. Oh iya betul. Diselesaikan. Nggak boleh itu. Yes betul. Jadi diselesaikan ya. Iya jadi ada juga yang merasa bahwa posisi pertama lebih laku daripada posisi belakang. Solusi yang kita lakukan saat itu kami membuka akses keluar semuanya dari belakang. Jadi semuanya harus lewat Semuanya harus lewat karena itu isu yang selalu kita dengarkan di race yang pertama, series yang pertama. Kemudian kita menjadi evaluasi kita di series kedua dan ternyata efeknya luar biasa. Kemarin pun aku dan tim setelah acara kami kunjungan ke seluruh UMKM. Kami jajani mereka dan kami mendengarkan apa kekurangan kami dan apa manfaatnya buat mereka dan ternyata aku juga surprised, ternyata mereka juga, aku terima kasih sama panitia, ternyata memberikan memang apresiasi juga memberikan apresiasi, bukan cuman mereka merasa rugi dan sebagainya, itu sebenarnya 1, 2, 3 oke lah, karena mungkin ada beberapa orang yang tidak masuk dengan segmen produknya. Itu kita harus mengakui hal tersebut ya. Itu sih yang aku happy sih, mereka ternyata enggak yang seperti yang diberitakan, to be honest. Justru di lapangan ya kita semua pasti sangat welcome dengan kehadiran mereka gitu. Bahkan ini kayaknya ada surat-surat nih dari sahabat UMKM nih katanya nih. Iya, jadi sahabat UMKM kita sudah mendengar ya surat itu ya, Bu Dias ya. Dari sahabat mungkin UMKM. bisa ditampilkan insertnya 1, 2, 3. Boleh? Nanti editor yang kasih. Set, masuk, ini dia. geser. Set. Saya sebagai garda terdepan UMKM MXGP. Iya. Saya pasti langsung mengevaluasi diri saya dan tim. Apa yang harus kita evaluasi, bukan kita menolak ya justru. Kita mengevaluasi apa yang memang dalam surat itu harus kita luruskan dan apa yang harus kita benahi. Dan dari surat-surat tersebut poinnya adalah yang saya tangkap hanya asumsi karena tidak berbicara data. Kalau kita berbicara data keluar orang merugi atau tidaknya setelah data dari BPS. Bagaimana sih perputaran ekonomi daerah setelah event MXGP? Jadi to be honest untuk Ibu Ketua sahabat UMKM, mungkin kita bisa ngobrol lagi lebih dalam ya nanti ke depannya. Mungkin bisa klarifikasi di Insight Talk. Untuk kita bahas lebih dalam, sebenarnya kan tujuan kita sama ya visinya. Bagaimana UMKM ini bisa grow up, bisa level up. Itulah kita libatkan di internasional ini. Kita hargai tanggapannya, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Yes. Lalu ini kan Mbak dua-duanya masih muda nih. Ini bukan ngerayu loh ya, ini bukan ya. Masih muda. Lebih muda saya sih pastinya. Ini keterlibatan anak muda nih kan sangat-sangat terasa ya di MXGP. Salah satu hal yang unik dari gelaran MXGP di NTB, penyelenggaraannya dikerjakan oleh anak-anak muda, khususnya millennials dan Gen Z. Seberapa besar peran anak muda dalam MXGP tahun ini kalau dari sisi panitia? Kalau ditanya seberapa besar, hampir 100%.
Hampir 100%? Betul. Yakin? Betul. 100%. Oke. Bisa aku bilang 95% itu adalah kita anak-anak muda, generasi muda Nusa Tenggara Barat khususnya. Local talent? Bukan dari talents. Jakarta? Bukan. Wow. Oke. Jadi untuk tahun ini hampir 95%. Kebetulan saya di dalam tim sendiri saya satu-satunya yang bukan warga Nusa Tenggara Barat ataupun local talents. Wah, nggak bisa diajak bahasa Sasak. Padahal tadi saya udah nyiapin gimmick nih. Karena baik dari panitia intinya ataupun dari head sampai kita ke PIC, staff, volunteering, seluruh keterlibatan kita adalah keterlibatan anak muda. Dan juga selain daripada keterlibatan anak muda, kita sangat melibatkan warga sekitar. Karena mungkin kalau misalkan di total, kalau misalkan bisa ditotalkan mungkin keterlibatan anak muda itu sampai dengan 500 orang. 500 orang untuk tenaga anak muda ya? Tenaga anak muda. Dan juga local people, maksudnya warga sekitar ya, bukan local people. Warga sekitar yang kita libatkan itu mungkin sampai 500 juga. Wow, luar biasa sekali. Ini commercial lead-nya aja orang Lombok ini. Asli Bima, Mas. Asli, orang tua aku Bima loh, justru ini Putri NTB. Putri NTB ya, saya ralat. NTB. Karena beliau kakak kelas saya dulu ya. Iya, Oke. Yes. Iya. Lalu ini kalau dari Mbak sendiri sebagai project director nih, kenapa sih memilih percaya terhadap anak muda? Bukankah ada begitu banyak tanggapan orang-orang di luar sana, anak muda belum punya pengalaman katanya. Betul. Itu gimana menanggapi kritik-kritik semacam itu? Normal, setiap orang boleh berpendapat. Namun saya percaya bahwa ini salah satu pesan juga yang disampaikan oleh chairman kami, oleh Bang Zul, adalah beliau menyampaikan kepada saya bahwa libatkan anak muda sebanyak-banyaknya. Dan beliau sangat meng-encourage saya untuk melibatkan anak muda Nusa Tenggara Barat. Itu sih pesan dari beliau yang akhirnya saya berusaha untuk mengakomodir, dan sebisa mungkin untuk penyelenggaraan tahun pertama dan tahun kedua itu masih ada keterlibatan dari teman-teman dari Jakarta. Bisa saya bilang mungkin 50%. Ya, transfer of knowledge juga Betul. Namun untuk di tahun ini saya bisa konfirmasi bahwa ya semuanya itu adalah anak-anak muda NTB khususnya. Bahkan bukan hanya dari Pulau Lombok ya, walaupun penyelenggaraan tahun ini hanya di Pulau Lombok, tapi untuk keterlibatan sendiri itu adalah anak-anak muda sekolah NTB dari KSB, Bima, Dompu, Sumbawa, termasuk di tim inti saya sendiri. Melibatkan talenta-talenta muda. Betul. Karena saya percaya bahwa ada yang namanya regenerasi kan, Mas. Kalau misalkan nggak kita pupuk itu semua dari sekarang, itu akan terlambat. Jadi menurut saya ini suatu wadah event global MXGP, satu-satunya event internasional yang dijalankan oleh anak-anak muda. Ini merupakan tempat ataupun wadah buat kita untuk sama-sama belajar. Dan berjalan lancar, luar biasa Alhamdulillah. sekali. Yeay. Ini kalau tadi ragu, media directornya aja nama depannya baik, teman-teman. Jadi sudah pasti dia orang Lombok begitu ya. Itu orangnya udah senyum dengan lebar di situ. Oke, lalu kemudian apa sih dampak positif event global terhadap peningkatan SDM pada generasi muda? Karena tadi berkali-kali juga Mbak menyebutkan bahwa dari Chairman Bang Zul, kebetulan di tahun 2022 saya pribadi pernah mewawancara Bang Zul saat menjabat sebagai gubernur. Beliau mengatakan bahwa cara pandang seseorang itu ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan cara dia berinteraksi. Dan event internasional ini memungkinkan interaksi dengan orang baru dengan cara baru secara perlahan dan tanpa disadari memaksa kita melakukan perubahan cara pandang. Kalau dari Mbak sendiri, apakah yang dikatakan Bang Zul ini benar-benar dihidupi atau omong tok? Kalau menurut saya benar. Karena beliau adalah satu-satunya pemimpin yang memang bukan hanya berbicara, tapi beliau benar-benar memberikan ruang untuk generasi muda untuk kita belajar. Seperti kita ketahui bahwa interaksi sama international people ataupun bule ya kita sebut, itu kan sedikit berbeda ya. Betul. Kita sebagai mereka sebagai white people merasa bahwa mereka itu superior. To some extent ini terjadi ya. Exactly. Ya, comparing to us, mereka pasti merasa third world countries katanya. Exactly. Dan pasti karena karena labeling itu yang sudah worldwide, akhirnya kita tuh sebagai anak-anak muda, apalagi anak-anak muda di suatu daerah merasa bahwa kita itu inferior sekali sama mereka. Lalu bagaimana melawan inferioritas ini? Saya selalu menyampaikan kepada semua tim bahwa mereka memang benar tamu,
Kita harus melayani mereka, but remember bahwa ini adalah event kita. Okay. Kalian semua memiliki kalian semua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan event ini dengan sukses. Yes. Tapi it doesn't mean semua hal yang mereka minta itu harus kita turuti. Be fair ya. Betul. Be fair intinya. Betul. Ya. Okay. A lots of arguments dan itu pun yang saya pelajari ya. Yang penting adalah saya tekankan ke mereka how you can arguments communicate in a good ways. Yes. But it doesn't mean they are your boss. You know what I mean? Betul. Jadi mereka punya masukan, mereka punya saran apa segala macam. Menurut saya oke, coba kita tampung. Tapi itu bukan berarti bahwa karena mereka superior maka kita harus menuruti semua permintaan mereka. Dan disitulah ruang negosiasi yang saya rasa teman-teman baik dari volunteer, dari teman-teman panitia itu mereka belajar di sini untuk how to negotiate with an external people, especially with the international people gitu. Okay. Karena it's totally different. How you face bule-bule ini tuh sungguh berbeda. Apalagi mereka merasa bahwa mereka datang ke sini, mereka riders, mereka teams dan sebagainya, mereka merasa mereka sangat superior dan disitulah di atas angin gitu. Betul ya, sekali. Dan disitulah dimana kita belajar. Dan itu ada yang seperti Bang Zul sampaikan, disitulah ruang kita untuk peningkatan sumber daya manusia. Confidence is the key. Exactly. Communicate clearly and efficiently pastinya untuk menghasilkan outcome yang bagus begitu ya. Nah, ini saya lanjutkan apa nih terobosan berikutnya yang akan dilakukan oleh panitia penyelenggara agar MXGP tetap memiliki sesuatu yang fresh di setiap penyelenggaraannya. Ini yang tadi udah dibilang pressure gitu ya. Sekarang saya pressure balik nih ya. Okay. Menjalankan suatu event yang repetitif setiap tahunnya itu kan pasti harus ada terobosan-terobosan baru yang kita laksanakan, yang kita lakukan. 3 tahun sudah kita lalui, di tahun keempat ini adalah sebuah tantangan. Apakah benar kurvanya akan selalu naik atau justru akan turun di tahun keempat? Karena excitement orang kan nggak bisa naik terus ya. Betul. Pasti ada titik jenuh di mana orang apa lagi ini gitu ya, udah bosan gitu ya. Mungkin salah satu terobosan barunya adalah kemarin sempat ngobrol juga dengan tim adalah kita belum pernah di Indonesia Timur itu belum pernah ada yang namanya sejenis apa kita bilangnya mungkin pameran otomotif. Pameran otomotif fair ya. Otomotif fair itu belum pernah terselenggara di Indonesia Timur. Kami kita dari tim apa sih sesuatu hal baru yang kita bisa laksanakan, sedangkan MXGP ini venue-nya itu selalu besar sekali. Itu kurang besar apa itu landasan Bandara Selaparang itu ya? 2.750 meter kali 30 meter itu dimensinya. Areanya sungguh sangat luas. Jadi menurut saya itu sangat possible sekali untuk kita bisa membawa otomotif fair ke wilayah timur Indonesia yang which is itu belum pernah. Itu pertama. Yang kedua adalah attraction yang selama ini kita hidangkan ataupun yang selama ini kita lakukan adalah attraction musik yang kita mix antara musik dengan race. Kemarin sempat ngobrol dengan salah satu international riders juga. Kirain ngobrol dengan Raisa. Ngobrol dengan international riders adalah salah satu yang bisa kita bawa adalah freestyle motocross dunia. Atraksi ya jadinya. Betul. Dan itu belum pernah ada di Indonesia. Dan itu adalah salah satu hal yang fresh yang akan dihadirkan pada penyelenggaraan berikutnya. Masih kita ramu plannya seperti apa, namun ya kurang lebih sedikit banyak itulah gambaran. Mungkin pressure banget Mas, harus bukan cuma dari sisi penonton ya excitement itu, tapi juga dari sisi crosser excitement yang harus kita jaga setiap tahunnya. Betul. Karena di setiap tahunnya dari 2022 kenaikan jumlah crosser tuh selalu naik. Dan tahun ini itu adalah peaknya karena sampai dengan 40 crossers dunia yang hadir ke Indonesia. Jadi harapannya mungkin tahun depan kita bisa achieve 45 atau mungkin lebih daripada 45 crossers. Untuk meningkatkan tingkat kepesertaan itu begitu ya. Nah, ini kita udah ngobrolin nih seru-serunya. Ini sekarang saya ingin mengobrol soal sedikit dinamika yang terjadi. Banyak. Serius, ini banyak ya. Saya akan cekar satu-satu ya Mbak ya. Nggak apa-apa ya? Boleh dong. Silakan di sini ya. Boleh. Siap-siap pemirsa. Sudah ketebak nih arah pertanyaannya. MXGP sendiri sudah memasuki tahun ketiganya diselenggarakan di Provinsi NTB. Pada 2022 ada inaugural event di sirkuit roket motor Samota di Kabupaten Sumbawa. Bahkan tanah tempat eventnya kawan-kawan sudah dibeli oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan harga 53 miliar rupiah. Pertanyaan pertama saya dulu, kenapa tahun ini MXGP tidak diselenggarakan di Samota kembali? Jawabannya jujur ya Mas ya? Iya, harus jujur. Kalau nggak akan saya cecar sampai jujur Mbak, tenang aja. Dengan segala dinamika yang ada di awal,
jujur itu menyulitkan kami dari pihak penyelenggara untuk bisa merealisasikan kegiatan ini 2 seri di Lombok dan Sumbawa. Kalau boleh flashback ke belakang, waktu itu saya sempat berargumentasi juga dengan chairman kami bahwa Bang Zul diajak argumentasi. Tapi itu normal ya? Betul. Bukan tidak sopan ya? Itu fair ya? Betul. Dan beliau sangat beliau sosok yang sangat welcome segala bentuk masukan dan saran. Walaupun jelas usia saya dan beliau sangat jauh. Ayah dan anak. Betul. Tapi bentar, ini Mbak betulan anaknya? Enggak, bukan Mas. Bukan. Isunya di luaran seperti apa tuh? Karena kan sering terjadi proyek pemerintah diberikan kepada sanak saudara. Itu kan rahasia umum, berarti bukan anaknya ya? Bukan. Saya sempat waktu itu menawarkan bahwa 1 seri aja di Lombok saja, seperti itu. Namun dengan kegigihan beliau bilang tidak, saya tetap ingin 2 seri di Lombok. Apa dasar pertimbangan 2 seri itu? Karena memang kontrak kita dengan internationals itu 2 seri, dan beliau selalu sampaikan bahwa my word is my bond. My word is my bond. Jadi beliau sangat komitmen dengan apa yang beliau sudah sampaikan ke pihak internasional. Jadi waktu itu beliau yang encourage saya dan meyakinkan saya justru bahwa kita bisa kok, kita pasti bisa menjalankan ini 2 seri. Gitu. My word is my bond. Tapi di sisi lain kami juga menemukan bahwa ada perjanjian kerjasama nih Mbak yang dilakukan antara Pemprov NTB dengan PT Angkasa Pura I sebagai pemilik lahan dalam MXGP 2023. Ini di tahun lalu. Di mana Pemprov akan membayarkan PBB atas lahan tersebut alias pajak bumi dan bangunan, dan hal ini tidak dilakukan, kata penjabat Sekda NTB. Kata orang yang sama, Pemprov tidak boleh membayarkan pajak atas dasar kerjasama yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yakni PT Samota Enduro Gemilang. Sebentar Pak, belum beres, sabar. Senada dengan hal itu, Pemkot Mataram juga awalnya menolak. Tadi dikonfirmasi ya, memang awalnya menolak ya. Penyelenggaraan di Mataram lantaran masih ada tunggakan pajak. Kalau kata Pak Wali Kota Mataram, detailnya PBB itu sebesar 720 juta rupiah dari penyelenggaraan MXGP di tahun 2023. Komentar Anda, Mbak? Saya rasa sebagai seorang pemimpin, beliau pasti sudah mendelegasikan hal ini ke ke dinas terkait atau ke bawahan atau sebagainya. Saya percaya betul terkait hal tersebut. Dan saya tahu betul bahwa beliau adalah orang yang sangat berkomitmen dengan apa yang beliau sampaikan. Dan menurut saya dengan terselenggaranya event MXGP ini merupakan komitmen beliau bahwa walaupun posisi saya sedang tidak menjabat, saya tetap melaksanakan ini untuk menghidupkan sektor pariwisata dan sektor event di Nusa Tenggara Barat. Walaupun seperti kita ketahui dinamikanya sungguh luar biasa. Saya rasa itu di awal adanya miskomunikasi yang memang waktu itu posisinya beliau sudah tidak menjabat dan tidak diselesaikan oleh orang ataupun seseorang yang memang sudah ditugaskan oleh beliau terkait hal tersebut. Karena memang benar pada penyelenggaraan sebelumnya di tahun kemarin itu kontraknya antara Angkasa Pura I dengan Pemprov NTB. Untuk menghindari hal serupa, beliau tahun ini mengambil langkah bahwa kontraknya antara Angkasa Pura I langsung dengan Samota Enduro Gemilang. Berarti ini perubahan yang dilakukan di tahun ini ya, supaya mencegah masalah yang sama terjadi. Betul. Dan mungkin bisa dicek juga ke Angkasa Pura I bahwa segala kewajiban sudah kami laksanakan dan juga dari AP1 dengan Pemkop Mataram sebelum akhirnya Pak Wali memberikan dukungan kepada event kami, sudah ada pertemuan dan sudah ada jalan keluar juga yang akhirnya ditemukan untuk kedua belah pihak. Seperti itu. Sudah ada kesepakatan baru, tapi saya belum puas nih Pak. Sabar. Boleh menambahkan juga menambahkan bahwa yang menjadi trigger akhirnya pemerintah kota justru mendukung ini adalah peran pariwisata sih. Jadi banyak asosiasi dari hotel dan pariwisata yang akhirnya buka suara. Kenapa ada penolakan sedangkan ini bisa mendapatkan efek yang luar biasa potensi dari pariwisata. Dan kalau kita melihat dari segi positif ya, aku sih melihat ini bukan dinamika yang justru menciutkan semangat kami. Justru warga Nusa Tenggara Barat semakin lebih aware loh sama MXGP setelah pemberitaan tahun ini loh. Bantuin marketing. Itu bantuin Yulia loh, ya kan? Jadi kita sebagai tim, ini bisa kita mindsetnya ya, kita anak-anak muda jangan terlalu berpaku pada case ya, pada kasus, karena itu adalah di luar kontrol kami. Yang bisa kami lakukan adalah lihatlah ini sebagai peluang untuk promosi. Dan ternyata
it works dan surprisingly wow, ini semua yang datang 80% lah ya. Anak muda loh yang hadir di acara side event dan juga MXGP. S3 marketing nih kalau kata orang-orang gitu ya. S3 marketing ada masalah, memang ada sesuatu yang terjadi, tetapi bagaimana itu bisa dilakukan upaya-upaya pemasaran ujungnya ya. Nah, tapi saya masih belum puas mencecar. Belum puas lagi. Ini kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, silakan. Karena ibu-ibu salah, mbak-mbak nanti marah saya dimarah nanti. Karena mbak-mbak ini tadi kan bilang nggak apa-apa gitu ya ngomong belak-belakan. Saya akan tanyakan lagi. Kontrak sudah diperbaiki. Kalau tahun lalu misalnya antara Pemprov dengan dengan PT Angkasa Pura I yang bermasalah di tahun 2023, di 2024 ini kontrak langsung dilakukan antara Angkasa Pura I dengan PT SEG. Betul. Kontraknya sudah ada? Sudah. Lalu, seperti apa komitmen dari PT Samota Enduro Gemilang untuk mencegah masalah yang sama terjadi? Yakni ngutang. Kita sudah menyelesaikan pembayaran tersebut. Di tahun ini sudah selesai lah. Sudah selesai. All clear? All clear. Dan ini bisa dipastikan ke PT Angkasa Pura I? Ya. Bisa. Sudah lunas berarti ya? Sudah. Oke, jadi para manusia yang masih nyinyir, nanti silahkan dicek ya di Angkasa Pura I, nanti kami juga bisa cek nih ya. Ini tim redaksi. Kita transparansi, bagaimana kita perbaikan evaluasi dari tahun sebelumnya yang begitu banyak pemberitaan yang timbul di luaran sana. Coba kita perlahan, alhamdulillah pasti juga kita luapkan semua dalam ya bukti-bukti yang sudah disampaikan tadi sih. Oke. Nah, terus ini isu-isu terakhir saya mau tanya terus nih. Siap. Mumpung saya senang dua-duanya mau belak-belakan gitu ya. Yeah. Ini beberapa hari terakhir kami juga menemukan bahwa katanya dari BKD nih, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, ini masih belum ada perhitungan pajak hiburan. Oke. Kapan ini mau diselesaikan pembayaran pajak hiburan? Kalau PBB-nya kan udah dibayar. Ini udah diluruskan ya, PBB udah dibayar. Pajak hiburannya gimana? Kita tidak berbicara bahwa PBB sudah dibayar ya. Kita sudah membayarkan sewa kontrak Angkasa Pura I. Oke, jadi sistemnya berbeda ya. Kali ini membayar kontrak ya. Betul. Dan itu sudah dibayarkan ya. Oke, bukan PBB ya. Ini beda case. Iya, Oke. betul. Lalu gimana nih yang soal kalau terkait BKD? dengan pajak hiburan BKD, pertama kemarin kan ada informasi bahwa kami menutup ruang diskusi, kami belum ada komunikasi dan sebagainya. Itu sempat naik di berita dan sempat saya baca. Dari awal, dari tim kami sudah ada yang berkomunikasi menjajaki di awal dengan BKD. Namun memang dari setiap tahunnya adalah mungkin salah satu pengecualian event internasional atau bagaimana, kita tuh memang biasanya berkomunikasi setelah event berlangsung. Ya karena gimana kalau masih event belum selesai gitu ya. Betul. Jadi setelah event berlangsung biasanya kita akan melakukan komunikasi perhitungan tiket dan sebagainya gitu kan. Karena kan ada juga tiket sponsor yang kami berikan, yang tentunya akan kami bayarkan adalah tiket yang memang kami jual. Dan di tahun 2023 bisa dicek juga ke BKD Mataram dan juga BKD Sumbawa, kita menyelesaikan pembayaran pajak tersebut. Itu confirm. Dan untuk tahun ini kebetulan pas banget hari ini dari tim kami sudah bertemu akan bertemu atau sudah bertemu, saya belum dapat update-nya, dengan BKD Kota Mataram juga untuk melakukan perhitungan dan cross check bersama dengan tim BKD Mataram. Oke, jadi BKD nggak di ghosting ya istilahnya ya? Tidak dong tentunya. Kita membuka ruang komunikasi dengan segala pihak. Itu salah satu yang saya tekankan juga ke teman-teman bahwa sebisa mungkin segala bentuk komunikasi itu dijalin dengan baik karena event ini bukan event 1 atau 2 tahun, tapi kita looking this untuk jangka waktu yang panjang seperti yang selalu disampaikan juga oleh David dan juga Antonio. Sustainability ya poinnya di sini ya, bukan hanya hit and run gitu ya. Betul sekali. Oke. Ini saya hargai sekali mau menjawab dengan jujur begitu. Tidak banyak nih orang-orang yang mau dicecar-cecar sama saya ya. Kita kesini untuk dicecar. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan dari kami. Lalu, ini bukan hanya isu penolakan dari Pemkot Mataram. Ini saya lanjutkan lagi. Baik. Highlight yang lain adalah sikap Pemprov NTB, kawan-kawan, yang berubah-ubah dalam merespons event internasional ini. Pada awalnya, Pemprov menyatakan enggan mendukung penyelenggaraan MXGP di Selaparang. Ini ada quoting dari salah satu orang. Pemprov NTB tidak ingin terlibat dalam penyelenggaraan acara internasional yang bermasalah sebab penyelenggaraan MXGP sebelumnya masih menyisakan berbagai masalah termasuk utang yang belum terbayar. Ini salah satu pejabat pemerintah di Nusa Tenggara Barat, saya tidak perlu sebut namanya. Lalu ketika penjabat gubernur berganti menjadi Bapak Hasanuddin, sikap Pemprov berubah.
Saya lihat progresnya baik, nih komentar beliau, saya lihat progresnya baik, jadi harus kita respons dengan positif. Mari kita sama-sama sukseskan acara ini, semoga event ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat NTB. Komentar Anda atas perubahan sikap ini? Pertama, saya mau bilang makasih dulu kepada pejabat gubernur yang lama atas doa beliau, sempat viral kan ya, doa Pemprov NTB hanya bantu doa untuk MXGP. Alhamdulillah doanya dijabah. Acaranya sukses. Alhamdulillah, makasih lancar. Banyak. Lalu? Menurut saya itu apa ya, kalau menanggapinya saya takut salah bicara loh Mas, sejujurnya. Kalau misalkan menanggapinya saya bersyukur bahwa adanya pergantian tepat sebelum event berlangsung. Bersyukur? Betul, karena pergantian tersebut justru membawa ke hal yang positif, jadi harus kita syukuri ya, gitu. Karena di saat pergantian tersebutlah akhirnya PJ Gubernur yang baru mensupport event kami. Beliau sangat berkenan untuk datang ke acara press conference kami, terus juga ke acara opening ceremony kami, terus habis itu juga bahkan beliau surprisingly itu beliau berkomunikasi dengan Anthony adalah itu merupakan CMS dari FIM. Beliau itu tour pedok, kalau kemarin lihat di NTB Prof itu beliau tour pedok sampai ke pitland menyapa para riders. Bahkan ikut press conference ya? Betul sekali, jadi luar biasa sekali, bahkan agenda tersebut pas sekali baru selesai dari HUT Miladnya NTB Syariah. Langsung beliau bergeser itu di hari yang sama ya? Betul, langsung bergeser ke Selaparang. Kalau tanggapan saya mungkin ada seperti kita nggak bisa apa ya Mas, kita nggak bisa mungkiri bahwa kegiatan MXGP ini sangat melekat dengan sosok Bang Zul. Walaupun beliau selalu sampaikan kepada semua orang bahwa jangan dipolitisasi event ini. Gitu. Tapi saya rasa mungkin ada segelintir orang yang mempolitisasi ini, mungkin salah satunya adalah Pak PJ Gubernur yang lama, sehingga adanya statement seperti itu, dan itu sungguh sangat saya sayangkan. Padahal di sini terlepas dari banyaknya dinamik, maksudnya terlepas dari banyaknya hal-hal negatif yang ada, banyak hal positif juga yang bisa kita bawa ke Nusa Tenggara Barat. Seperti yang saya waktu itu pernah bertemu dengan Pak Tiko, Wakil Menteri Keuangan, beliau sampaikan bahwa event internasional itu memiliki 3 nilai plus. Yang pertama adalah able, bahwa branding event kita kepada internasional, karena event MXGP ini ditonton oleh lebih dari 60 juta mata di seluruh dunia. Country branding ya? Betul sekali, country branding itu free country branding itu adalah yang didapatkan dari penyelenggaraan suatu event global. Para riders yang memposting lagi liburan dan sebagainya itu kan merupakan bagian daripada free country branding. Khususnya adalah untuk Pulau Lombok gitu. Yang kedua adalah dari sektor pariwisata, membangkitkan sektor pariwisata, karena kita ketahui bahwa setelah COVID, sektor pariwisata itu mati, Mas. Jadi pelan-pelan kita menghidupkan. Udah kena gempa, kena COVID lagi ya. Betul sekali, membangkitkan sektor pariwisata. Dan yang ketiga itu adalah UMKM, yang tadi sudah kita bahas terkait dengan perputaran uang dan sebagainya. Bahkan dari pusat pun sangat mendukung kegiatan ini gitu. Dari Pak Erick Thohir, Pak Tiko, dari Pak Sandiaga, dari Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil dan sebagainya, gitu sih. Lintas kementerian ya mendukung ya? Exactly, karena saya menemui langsung dan mendampingi Bang Zul langsung juga untuk melakukan kolaborasi di pusat. Saya juga lihat ada orang Kemenpora ya, deputi Kemenpora ya? Betul. Oh iya betul, dengan Kemenpora juga seperti itu. Nah karena ini tadi sudah disinggung juga, saya ingin mempertebal sedikit nih Mbak, tolong dijawab dengan singkat, padat, dan jelas karena saya nggak mau yang bertele-tele. Siap. Tanggapan Anda atas tudingan orang yang mengatakan bahwa MXGP ini syarat kepentingan politik praktis? Tidak. Kalau misalkan memang iya, mungkin ada baliho Bang Zul, 100 baliho saya pasang di seluruh area sirkuit. Seperti kita lihat, tidak ada satupun baliho di sekitar sirkuit Selaparang. Di dalam sirkuit Selaparang tidak ada satupun baliho. Kalau saya boleh cerita sedikit, waktu itu saya yang meminta langsung kepada Bang Zul untuk menyapa para penonton di konser akhir Raisa. Itu adalah sebagai bentuk closing dan ucapan terima kasih kepada warga Nusa Tenggara Barat yang telah mensupport acara kami. Beliau awalnya itu tidak mau, Mas. Karena beliau bilang itu takutnya digoreng dan sebagainya. Tapi saya memberikan pengertian ke beliau bahwa ayo kita sampaikan ucapan terima kasih kita kepada warga NTB yang secara nggak langsung mereka loh yang membuat kita akhirnya berhasil menyelenggarakan event ini. Mereka yang meramaikan event ini. Kalau misalkan saya flashback sedikit ya, beliau itu kalau bisa tidak tampil, beliau tidak mau tampil. Untuk menyerahkan podium time, untuk speech di opening ceremony, itu saya selalu yang
kebetulan saya manggilnya chairman gitu ya. Iya, saya selalu kebetulan saya manggilnya Om ya. Om ayo ini ya podium, Om ini, Om itu seperti itu. Itu tuh saya yang menginisiasikan ke beliau. Kalau memang itu merupakan bagian dari politisasi, harusnya beliaulah yang meminta itu gitu. Jadi saya bisa menjawab dengan sangat tegas bahwa beliau yang menyampaikan kepada saya bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara profesional tanpa ada bentuk politik di dalamnya. Dan yang aku salut juga ya, aku tambahkan sedikit. Bapak ini berperan sebagai garda terdepan anak muda sih. Ini yang aku personally salut gitu ya sama beliau selaku chairman kami, bahwa beliau selalu memberikan kami kesempatan untuk terus belajar. Anak muda harus terus berperan karena yang regenerasi kami, apalagi Nusa Tenggara Barat, mindsetnya anak muda. Bagaimana pola pikir kita semua terbentuk dengan adanya international event ini, bisa ngebentuk mental kita deh. Mental kita sebagai kita yang membuat, bukan kita yang mengikuti. Luar biasa sekali. Dan saya dapat mengonfirmasi ketika jeda antara 2 hari saya sempat masuk ke daerah Bandar Udara Selaparan dan saya dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada baliho apapun yang memuat foto Bang Jo di situ ya. Jadi pihak panitia juga sudah meluruskan tidak ada bentuk politik praktis ya di dalam penyelenggaraan acara ini. Kita berikan tepuk tangan kawan-kawan. Nah, tapi yang namanya event sebesar ini pastinya akan butuh dukungan politik kawan-kawan. Pilgub NTB akan diselenggarakan pada bulan November ini, kurang dari 3 bulan lagi. Bila terjadi pergantian kepemimpinan daerah, apa harapan dari panitia penyelenggara untuk MXGP tahun depan? Atau sebentar dulu, MXGP tahun depan ada lagi nggak sih? Ada. Dikonfirmasi ada? Ada. Bila terjadi kepemimpinan daerah, apa harapan dari panitia penyelenggara? Sebagai penyelenggara event MXGP ini sendiri kan swasta ya Mas. Yang seperti juga sudah disampaikan, bahwa kami adalah private company, promotor nasional yang kami berkontrak langsung dengan international promotor, yaitu Infront Motor Racing. Dan bentuk kontrak kami adalah business to business. Harapannya adalah kalau misalkan memang ada pergantian kepemimpinan, saya harap tentunya tetap adanya dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Mataram maupun pemerintah Kabupaten Sumbawa kalau memang tahun depan ada di Sumbawa untuk penyelenggaraan event ini di tahun-tahun berikutnya. Tetap ada dukungan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Karena tadi PJ-nya ganti aja, arah dukungannya berubah. Betul sekali. Segala cara akan kita lakukan. Betul sekali. Terkadang kita melihat itu tidak politisasi, namun apa ya? Orang-orang di luar sana. Kayaknya cukup dulu ya. Ini kami tidak ingin melebar kemana-mana karena kami sebagai media juga harus netral ya kawan-kawan ya. Kami melayani kepentingan publik, jadi harus netral. Makanya kami tadi saya mencecar tudingan dari publik juga begitu ya. Jadi dan bisa sudah ada tanggapan dari pihak Samota Enduro Gemilang. Lalu ini sebagai penutup nih kayaknya ini udah asik banget kita ngobrol-ngobrolnya, seru banget. Saya ingin berbicara soal ekosistem balap berkelanjutan. Karena apa? Karena David Luongo ya, CEO dari Infront, dia bilang kayak gini, sport have the best link with education for the kids. Jadi ada hubungan yang kuat antara olahraga dengan pendidikan begitu. With sports, you help the kids to have dreams, and I think when the kids come here to see the races and the professional riders here, they will have the dream to ride motocross. Ini David yang bilang. Kehadiran MXGP di sini, ini saya artikan ya, kehadiran MXGP di sini dapat menginspirasi anak-anak untuk memiliki mimpi menjadi crosser. Pertanyaan saya, dalam menghadirkan ekosistem balap yang berkelanjutan, Mbak, karena tadi kan ngomongnya sustainability, apakah kedepannya akan ada sekolah balap NTB yang didukung oleh PT SCG, khususnya untuk mengakomodasi talenta-talenta muda crosser kita? Seperti kita ketahui sekarang udah ada ya salah satu crosser kita yang juga menjadi wildcard di MX2. Nah kami itu merupakan salah satu bukti nyata dari Ikatan Motor Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa mereka ini memberikan ruang untuk para crosser, untuk memberikan ruang belajar untuk para crosser. Bukan cuma itu, di tahun ini baru untuk pertama kali juga kemarin kita sekaligus membuka kita sebut apa kemarin ya, Open MX Open. Itu adalah riders lokal dan juara pertamanya itu adalah riders dari Lombok Tengah.
Jadi itu merupakan bentuk komitmen kami bahwa penyelenggaraan MXGP ini bukan hanya untuk international riders, tapi juga untuk memberikan ruang untuk riders lokal. Kalau terkait dengan sekolah balap gitu ya, harapannya kalau misalkan memang ada, pasti kita akan ikut serta mensupport hal tersebut, dan kita akan berkolaborasi dengan Ikatan Motor Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kalau biasanya kan kalau misalnya event-event internasional seperti ini punya supporting class begitu ya. Nah, Betul. itu apakah terbuka kemungkinan ke arah sana? Sudah ada pembicaraan belum sih? Sudah ada. Oke. Sudah Lalu ada. hasilnya seperti apa? Mungkin akan kita terapkan di tahun depan ya. Akan diterapkan di tahun depan. Kita doakan semoga berjalan semua sesuai rencana ya. Amin. Oke, nah ini mungkin untuk menutup perbincangan kita saat ini, komunikasi apa saja nih yang sudah dilakukan oleh panitia penyelenggara bersama dengan Infront ya sebagai promotor global, lalu kemudian FIM sebagai governing bodies dari MXGP untuk mendukung upaya-upaya berkelanjutan secara umum mungkin ya. Oke. Kalau dengan FIM sendiri, kita akan mengadakan selain daripada sebuah event motocross itu kan ada yang namanya racing committee. Racing committee ya. Betul. Salah satu bentuk sustainability kita adalah untuk tahun depan, 1 minggu sebelum penyelenggaraan MXGP, kita akan membuka seminar di Nusa Tenggara Barat untuk memberikan RC ini sertifikat license. Oke. Gitu. Jadi biasanya ada FIM super license gitu ya. Betul sekali. Jadi kita akan membuka seminar SL super license untuk RC di NTB ini bisa memiliki peran yang sama seperti RC di Jakarta. Jadi harapannya adalah dengan permintaan dari chairman kami bahwa keterlibatan full warga Nusa Tenggara Barat, itu kita membuka ruang di sini untuk teman-teman racing committee untuk bisa memiliki sertifikat tersebut. Jadi harapannya di tahun-tahun berikutnya kita bisa full support dari IMI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berjaya di tanah kita sendiri. Exactly. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk dua mbak-mbak yang luar biasa yang sudah hadir berbincang bersama dengan saya pada hari ini begitu. Best of luck Mbak untuk penyelenggaraan tahun depan. Thank you so much, Yesa. Once again terima kasih untuk Dias Rahma Irhani, Mbak Dias selaku Project Director dari MXGP Indonesia 2024, dan yang satu lagi, ini kalau ini udah sering saya lihat nih, Mbak Nadia Arifta. Terima kasih Mbak Nadia. Thank you selaku Commercial Lead dari MXGP Indonesia 2024. Semoga kita bisa bertemu lagi di MXGP Indonesia tahun 2025. Goodbye. Bye.